Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala selalu ridhoi kita, angkat derajat kita. Allah ampuni segala amwatina, orang tua kita yang telah berpulang rahmatullah. Berkahi kita semuanya ala hadiniya wa ilin salihah wa ila hadratina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Baina yadayil kitab. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-'azamata izara wal kibriya ridaa'a. Gahara ibadahu bil maut wa kullu syai'in ila wajhah wa kullu qada'in nafidun bihi fi khalqihi. Allahul hamdu ala kulli halin wa lahu thana'ul hasan. Wassalatu wassalamu ala man ayqadha al-muwaffiqin min sunnatil ghaflah wa wajjahana ila dzikri hadimil ladzat. La ilaha illallah. Nasita anal umur qasir. Kita melupakan dalam perjalanan hidup kita bahwasanya umur itu qasir, pendek, singkat. Hidup itu singkat. Ya. Amar ummati ma baina sittina wa sab'in. Umur umat Nabi Muhammad itu antara 6 dan 70 tahun. Sedikit yang melampauinya sampai 190, 80. Berkisar seperti itu, maka berbahagialah orang yang katakan khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Berbahagialah orang yang panjang umur, baik pula perjalanan hidupnya. Basyarun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Rugi orang yang panjang umur tapi buruk perbuatannya. Ya. Jadi sebenarnya umur itu bukan jadi patokan panjang. Dengan panjangnya umur banyaknya kebaikan, tidak. Banyak orang umurnya pendek, kebaikannya banyak. Seperti Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, umurnya tapi jasanya untuk umat, ilmunya mencapai ufuk timur dan juga ufuk barat. Nah, yang seperti itulah yang dibanggakan. Nabi Nuh umurnya berapa? 1200 tahun. Dakwahnya 1000 tahun. Dakwahnya 1000 tahun. Ila khamsin. 1000 tahun kurang 50 tahun. 950 tahun. Masih hidup setelah itu 200 tahun lagi. Ditanya malaikat, bagaimana kamu dapat di dunia? Aku dapat di dunia dengan umur yang seperti itu. Itu seperti rumah yang ada 2 pintu. Masuk dari pintu yang satu, keluar dari pintu yang lain. Singkat tetap aja. Jadi makanya harus berhati-hati dengan umur yang begitu singkat dengan Nabi Muhammad. Jangan kita terlena dengan kegemerlapan dunia.
Karena kita semua akan sendirian semuanya. Hanya yang kita perbuatlah yang akan menemani kita nanti. Gak ada selain itu. Aina adun wa aina fir'aun wa man malakal arda wa walla wa azza. Mana namanya kaum Ad? Ya, tahu kan kaum Ad? Kaum Nabi Saleh. Mana Fir'aun ngaku Tuhan? Yang tersisa cuma tempat tinggalnya, gunung yang dipahat di tempat ini masih tersisa itu ada. Tapi orang-orangnya meninggalkan dunia dengan kehinaan. Malakal ardo, mereka memiliki dunia dan usahanya terus merendahkan selainnya dia, tapi dia yang direndahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidullaha kalla minhum wa yasayyi fa'ilan ma qad fa'al. Allah juga terus akan membalikan jadi Fir'aun, kaum Ad sudah punah, cuma sifat-sifat itu tetap ada pada manusia. Gak hilang. Orang yang sombong dengan kekayaannya tetap ada. Orang yang sombong dengan jabatannya tetap ada terus. Seakan-akan mereka itu tidak butuh dengan kehidupan akhirat. Yang ada yang nampak aja pada dia. Dan balasan Allah pada pelakunya dari apa yang mereka telah lakukan dalam kehidupan dunia. 1200 tahun. La ilaha illallah. Bandingan berapa orang kita ya? Kita nggak ada 100-100-nya. Iya, bandingan 10 orang atau 5 orang. Tapi segitu panjangnya pun tetap aja pendek dibandingkan umur kita di akhirat. Di alam barzah sampai menunggu hari kiamat. Al-qabru imaradatu min riyadil jannah. Alam barzah itu ataupun kubur itu kalau menjadi taman-taman surga, hufratan min hufari niram, dia akan menjadi lubang-lubang neraka. Kenapa? Karena Fir'aun dia akan dinampakkan setiap pagi dan petang kedudukannya di neraka. Dia melihat, ya semakin buruk kesananya. Dengan datangnya hari kiamat ya semakin buruk. Dan begitu juga orang yang beriman, orang yang muslim dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam barzah itu kedudukannya di surga. Lihat dia pagi dan petang. Bagaimana dia di surga. Jadi perjalanan kehidupan yang membutuhkan banyak berbekal. Makanya dengan mengaji, ya sebentar kita lebih baik daripada 1000 rakaat. Duduk sebentar lebih baik daripada menjium 1000 orang sakit. Keutamaannya. Makanya yang terbaik itu adalah umur kita ada di majelis ilmu. Derajat kita diangkat oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Terus mengejarnya seperti itu cara mengejarnya. Jadi kan waktu jam-jam hidup kita itu ada yang saat-saat kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandangnya di mana ya? Kalau nggak lain di baca zikir, majelis ilmu, itulah Allah sedang memandang kita. Allah sedang menyayangi kita. Allah sedang mengenal kita. Kenapa? Karena nanti di akhirat, bagaimana dia lupa kepada Allah, Allah katakan, al-yawma nansakum, dilupakan oleh Allah, sebagaimana kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala waktu hidup, lupa sama Rasulnya, lupa sama kitabnya, lupa sama ajarannya, lupa sama syariat Allah. Nah, di sana dilupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah min dzalik. Kalau dilupakan nama Allah, ya gimana? Setelah hari kiamat menjadi dikatakan satu harinya itu hamsina alf sana, 50.000 tahun satu harinya itu berjalan tuh dari semenjak hari kiamat. Di padang mahsyar matahari dekat satu hasta, sehingga orang itu sudah sudah jenuh dengan keadaan kayak gitu, datang Nabi ini, datang Nabi itu, gak ada yang mampu kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita pengen dikenal, lah itu semuanya dapat. Pada saat itu semuanya itu namanya syafaatul uzma. Ya, syafaatul uzma itu bukan buat orang mukmin doang, buat orang kafir. Artinya apa? Hisab bukan mulai dijalankan hisab. Artinya mereka udah berubah suasana. Walaupun tetap keadaannya menakutkan dan mengkhawatirkan. Tapi orang mukmin dihisab oleh Allah, dia kayak waktu sholat ke sholat yang lain. Seperti dia melakukan sholat yang begitu panjang waktunya 50.000 tahun, orang muslim hanya sebentar doang, sesaat doang. Seperti dia mengerjakan sholat. Ya, Allah yang berkehendak, Allah yang melibatkan waktu, dibuat untuk hamba-hamba yang beriman beda. Tidak sama. Makanya dikatakan bahwasanya orang yang hanya mementingkan dunia dan melupakan akhirat, itu orang yang sudah hilang akal. Bagaimana dia bisa mengedepankan sesuatu yang Firaun begitu dengan kerajaannya semuanya fana. Kaum Ad yang bangga dengan kekuatan semuanya fana, nggak ada yang tersisa semuanya. Semuanya cuma tinggal sejarah yang mereka hina. Qarun hina semuanya. Siapa orang yang mau dikasih namanya Qarun? Nggak ada yang mau. Orang kafir nggak mau dia main Qarun. Orang muslim lain namanya Firaun, nggak ada yang mau kasih nama Firaun. Orang kafir nggak mau namanya Firaun. Ya, jadi kita harus betul-betul menggunakan waktu kita itu dengan selalu inabah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khiyarukum atwalukum a'maran. Nih baik-baik kita dalam hidup dunia ini, ya, dikasih waktu kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umur ini, maka dia dikatakan terbaik juga. Dan apabila ahsan, berbuat yang terbaik. Dunia tetap nggak dilupakan, tapi itu semua buat akhir, buat mendukung apa dia itu tujuannya hidup di akhir di dunia, gitu ya. Mendukung dia untuk ibadah. Ulama taulah umrul muslim,
Karena lahu khair. Sebenarnya orang muslim semakin panjang umurnya, diberi panjang umur, ya harusnya apa? Harusnya tambah lebih baik. Tambah baik kenapa? Harus tambah pahala. Tapi apabila diabaikan umurnya, ya bukan tambah kebaikan. Jadi tambah dosa. Tambah dosa. Kana rajulan min aslama ma Rasul sallallahu alaihi wasallam fastushhida ahaduhuma. Ya, dia Islam langsung di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya dia mati syahid, wa ukhiral akhar sanatan, dan yang satu masih hidup, ya. 1 tahun setelah temannya itu syahid. Qala Abu Talha bin Abdullah wa ra'aitul jannah. Talha bin Ubaidillah wa ra'aitul jannah. Aku melihat surga, wa ra'aitul mu'akhkhara minhuma adkhala qabla syahid. Kata Sayyidina Ubaidillah bin Talha, aku melihat surga itu artinya aku bermimpi melihat surga. Fara'aitul mu'akhkhar minhuma adhala qabla syahid. Dan aku lihat orang yang diakhirkan setahun setelah temannya itu mati syahid, ya, dia masuk surga duluan sebelum yang sah. Nah, kok bisa begitu? Ya karena umur yang diakhirkan 1 tahun. Karena perbuatannya 1 tahun itu sehingga mendahului yang syahid. Fa'ajibtu lidzalik. Maka aku kagum kok bisa begitu, sedangkan dia mati syahid nih. Sedangkan dia masih hidup 1 tahun setelah temannya mati syahid. Tapi aku lihat dia di surga masuk dulu. Nah. Dia sampai Sayyidina Talha bin Ubaidillah tuh kagum. Fa asbahtu. Ketika pagi hari aku bangun, zakartu lidzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku kabarkan, aku ceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala alaysa fasama ba'dahu Ramadan Rasulullah. Ya. Bukankah dia ini orang yang berpuasa? Setelah meninggal temannya dia puasa bulan Ramadan. Wassalah sita ta'ala rakaat. Dia sholat 6.000 rakaat. 6.000 kan saya sudah tahu 6.000 rakaat. 6.000 rakaat kewajiban. Wa kadza rakaatu sholatu sanatin. Ya, artinya banyak bilangan-bilangan rakaat sholat dalam 1 tahun. Nah, itu yang menyebabkan dia mendahului yang tadi mati syahid. Artinya dengan umur yang diberikan oleh Allah lebih, ya artinya lebih juga kebaikan yang dilakukan oleh dia. Ya. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa ahadun afdal indallah min mu'min yu'ammar fil Islam bi tasbihihi wa takbirihi wa tahlilihi. Jadi begitulah orang muslim itu dengan tasbihnya, dengan takbirnya, dengan tahlilnya, dia mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, semuanya akan mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hidup itu artinya sangat berguna. Jangan kita sia-siakan. Inna baqal muslim kula yaumin ghanimatun. Keberadaan kita nih, masih ada kesempatan kita nih di dunia, itu adalah ghanimah. Ya, kesempatan. Apa namanya ghanimah itu? Kalau ghanimah itu kalau dalam perang harta rampasan perang, tapi artinya sesuatu yang berharga.
saat-saat, jam-jam, waktu-waktu itu ada saat-saat yang mulia lah. Makanya apa? Itu tadi dengan tasbih, dengan takbir, dengan tahlil. Itu yang kita isi. Kalimatani khafifatani ala lisan, taqilatani fil mizan, mahbubatani ila rahman. Dua kalimat cintai oleh Allah yang Maha Pengasih. Takilatan bil mizan, memperberat timbangan kita. Ringan di lisan, memperberat timbangan amal baik kita. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ghanimah. Kenapa liadail faraid wassalawat? Untuk apa semuanya itu? Untuk kita melaksanakan apa yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rakaat salat wajib jamaah. Nah itu yang jadi sebab dia ternyata dia masuk surga duluan. Wassalawat wa ma yarzuquhu Allah min dzikri, daripada apa yang Allah berikan dia kesempatan untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi dikatakan oleh Abi Dunya an Ibrahim bin Abi Ablah, beliau mengatakan balagani anal mu'min idza mata. Ini mukmin, ini seorang mukmin nih yang beriman, apabila dia mati di dunia, tamanna raja'a ila dunia, justru dia menginginkan kembali ke dunia. Kenapa? Laisa dzalika illa bi kibarin liyukabbirullah takbiratan. Keinginannya kembali ke dunia itu ngapain? Ingin bertakbir buat Allah walaupun yang satu kali. Tapi kita kan kita sia-siain. Sejam, 2 jam ya nggak? Banyak yang hilang daripada umur kita. Nah ini harus kita apa? Ambil waktu-waktu yang agung, waktu-waktu yang mulia. Kita ada di situ tuh ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usahakan waktu maghrib ke isya itu kita apa itu? Ya dalam ingat pada Allah, dalam bacaan Quran, dalam dzikir atau dalam tasbih atau dalam sholawat. Nah, waktu ini mulia. Beda dengan waktu-waktu yang lain. Waktu sebelum subuh atau waktu sudah subuh sampai matahari terbit itu waktu-waktu mulia. Itu akan menambal apa-apa yang melepas dari umur kita dari kelalaian. Gimana Pak Ustaz? Kalau seandainya kami lagi di jalan, ya jalan tetap. Kitanya lagi sholat, amat zikir. Karena dekat dengan Allah itu bukan dengan tempat, tapi suasana hati. Walaupun kita dalam masjid, tapi hati kitanya benci sama orang. Ya bukan dekat sama Allah, malah jauh. Tapi walaupun dia dalam perjalanan menuju tempat kerjanya, tapi hati kontak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam tasbih, dalam takbir, dalam istighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukannya tempat yang menunjukkan kita ke wudi di Mekah, gitu kata Allah kagak. Wudi lagi haji, lagi tempat Arafah, dekat sama Allah kagak. Tapi dia nggak haji, dia nggak kumpul di padang Arafah, tapi hatinya rindu sama Ka'bah, rindu sama perkumpulan di Masjidil Haram, penuh kerinduan yang luar biasa. Nah, dia yang dekat sama Allah. Jadi di Arafah, ini pikirin bisnisnya di apa? Di tanah air. Ini pikirin apanya? Perniagaannya, hartanya. Ya, cuma gambarannya doang dah. Tapi pada akhirnya dia jauh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya untuk takbir yuhalil tahlilan, atau dia untuk berapa? Mengucapkan la ilaha illallah walaupun hanya satu kali itu yang menyebabkan dia kembali ke dunianya. Yusabbih tasbihatan, atau hanya untuk bertasbih satu kali. Berarti kan sangat bermanfaat. Kalimat-kalimat ini
jangan kesendirian kita. Kita terus, kenapa? Ya Rasulullah, udah banyak ini syariat Islam, tunjukkan sama saya amalan yang bisa saya mantapkan dah, terus saya bisa lakukan. Apa kata Rasulullah? La yazal lisanuka rutban an dzikrillah. Puasa ini puasa banyak, ya sholat itu banyak, tapi terlalu banyaknya dia minta satu aja ya Rasulullah, biar saya tetap mantap, itu saya amalkan. Ya. Apabila senantiasa lisanmu atau lidahmu tetap basah dalam zikir kepada Allah, mulutnya itu tetap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah ini bisa kita ucapkan tanpa kita qomat kamit, bisa. Ya, subhanallah, itu menunjukkan keikhlasan. Karena huruf-huruf la ilaha illallah itu nggak ada yang di mulut, nggak ada yang di bibir, adanya di rongga sama lidah. La ilaha illallah. Tanpa kita suara. Ya, dia ada di halayak ramai. Orang pada lalai, dia enggak, dia pikir pada Allah. Karena tanpa suara pun la ilaha illallah tetap berjalan. Karena nggak ada huruf ba, nggak ada huruf mim, dia nggak ada huruf apa namanya yang adanya di bis ya di bibir, nggak ada, semua yang ada di rongga, di dada. La ilaha illallah. Dia orang 1 jam jangan keluar lagi, 1 jam jalan dikit sama Allah, berapa kali lah kalau diucapkan, menunjukkan keikhlasan dalam kita beribadah kepada Allah. Ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan, karena dengan keikhlasan yang hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat la tauhid, kalimat la ilaha illallah itu semuanya adanya di dalam. Ya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita umur yang berkah, panjang, tapi dalam taufik, kekuatan untuk selalu beramal saleh. Kita karena Allah Subhanahu wa taala meringankan hati kita untuk menjaga umur kita dalam menjaga keberkahannya. Allah ta'ala amal ala taatillah wa barik lana wa yaqbalna bima madha wa yahfadna bima baqi. Al-Fatihah. Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
جميعنا اللهم فرج قلوب المكروبين اللهم فرج قلوب المؤمنين اللهم انصر الاسلام والمسلمين واهلك الكفره والمشركين واهلك اليهود والنصارى اللهم فرج جمعهم اللهم شتت جمعهم اللهم فرج جمعهم اللهم اعطل عددهم اللهم لا تبلغهم النوران اللهم لا تسل علينا بذنوبنا يا ارحم الراحمين وانصر اخواننا والمسلمين في غزه اللهم انصر الاسلام والمسلمين الاسلام والمسلمين الاسلام والمسلمين يا الله ارفع عنا البلاء والغلا والحرب والجوع والفتن يا رب ابدا يا ارحم الراحمين ويرحم الراحمين يا مقيم انصرنا يا ناصر يا خير الناصرين وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين